Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Anastasia Dinanti dengan NPM 2311031010. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul 5 dan modul 6 mata kuliah Laboratorium Audit. Yang pertama, untuk modul 5 di sini kita akan membahas tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Yang pertama, A. Sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode tanggal 1 bulan 11 2017 sampai 31 bulan 10 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN untuk periode 1 bulan 11 2018 sampai 31 bulan 10 tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan ini, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Jadi dari temuan audit tersebut dinyatakan bahwa perusahaan belum mencatat PPh dan PPN sehingga akan timbul jurnal atau dicatat sebagai PPN masukan sebesar 3 juta pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta, di mana 3 juta tersebut adalah hasil perkalian dari 10% dikali 30 juta rupiah. Dengan catatan lain, jika saat pembayaran sewa dibayar di muka yang sudah termasuk dengan PPh dan PPN, maka jurnalnya akan menjadi sewa dibayar di muka sebesar 30 juta, PPN masukan sebesar 3 juta, pada kas sebesar 30 juta, dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. Lalu selanjutnya untuk yang B, PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta rupiah tidak termasuk pajak untuk periode sewa tanggal 1 bulan 12 2018 sampai dengan 30 bulan 11 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Dari pemeriksaan tersebut, maka dinyatakan perusahaan belum mencatat PPh atau sewa kepada Bapak Haryo, maka terdapat jurnal yang dapat dicatat, yaitu sewa dibayar di muka sebesar 2 juta rupiah pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta rupiah. Dengan catatan lain, jurnal yang seharusnya dibuat pada catatan pembayaran yaitu sewa dibayar di muka sebesar 20 juta pada kas sebesar 18 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Sehingga kita bisa membuat kertas kerjanya sebagai berikut yang saya cantumkan di atas, di mana aset diasuransikan yaitu sewa kepada PT Betawi Land dan yang kedua sewa kepada Bapak Haryo. Nilai sewanya itu sebesar 30 juta dan 20 juta rupiah. Periodenya yaitu tanggal 1 bulan 1 2018 sampai dengan 31 bulan 10 2019. Dan sewa kepada Bapak Haryo dengan periode tanggal 1 bulan 12 2018 sampai dengan 30 bulan 11 2020. Di mana beban sewa ini dapat kita peroleh yaitu dari 2 bulan, dari bulan 11 sampai dengan bulan 12 karena penutupan buku itu di tanggal 31 Desember 2018. Jadi kita hanya mencatat di tahun 2018-nya saja, sehingga kita memperoleh 2/12 dikali 5 juta yang selanjutnya sewa kepada Bapak Haryo juga 2 bulan sehingga 22 juta itu dikali dengan 2/12 menjadi 1.833.300. Lalu jurnal yang dapat kita peroleh yaitu beban sewa tahun 2018 yaitu beban sewa pada sewa di muka senilai 6.833.333 rupiah. Di mana perhitungan ini didapatkan dari 5 juta ditambah 1.833.333 rupiah. Baik, selanjutnya kita akan membahas asuransi dibayar di muka. Pada kertas kerja kali ini kita hanya menghitung beban yang ada di tahun 2018 dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada bangunan dengan nilai polis 2 miliar dengan premi yang harus dibayar sebesar 15 juta dengan periode tanggal 1 bulan 4 2018 sampai dengan 31 bulan 3 2019. Sehingga didapatkan 9 bulan. Jadi kita akan menghitung dengan 9/12 dikali 15 juta yang didapatkan yaitu sebesar 11.250.000. Lalu selanjutnya ada perabot dan peralatan kantor dengan nilai polis 200 juta dan premi yang harus dibayar sebesar 1.200.000 dengan periode dari tanggal 1 bulan 4 2017 hingga 31 bulan 3 2018. Dimana di sini kita akan menghitung dari bulan April sampai di Desember saja yang kita dapati sebanyak 9 bulan, dimana akan terjadi perhitungan 9/12 dikali 1.200.000 yaitu sebesar 900.000. Selanjutnya ada kendaraan bermotor
dengan nilai polis 1 miliar dengan premi yang harus dibayar sebesar 3 juta rupiah. Dari periode tersebut terdapat 7 bulan yang harus kita hitung, maka perhitungannya 7/12 dikali 3 juta dan mendapatkan hasil 1.750.000. Selanjutnya di persediaan dengan nilai polis 2 miliar dengan premi yang harus dibayar sebesar 10.800.000. Dari periode tersebut yang akan kita catat terdapat 6 bulan saja, di mana perhitungannya 6/12 dikali 10.800.000 sehingga menghasilkan 5.400.000. Dengan total 19.300.000 adalah beban asuransi pada tahun 2018. Dari hasil pemeriksaan tersebut, maka beban asuransi di tahun 2018 akan tercatat dengan jurnal beban asuransi sebesar 19.300.000 pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan pembayaran pajak PPh 25 di muka dengan melihat dokumen-dokumen yang saya cantumkan di bawah ini. Untuk setoran bulan pertama di bulan Januari pada tanggal 6 bulan 2 2018 sebesar 54.250.000. Lalu pada bulan selanjutnya untuk periode Februari sampai dengan Desember, perusahaan menyetor sebesar 44 juta rupiah, di mana jumlah tersebut ditambahkan dari jumlah pembayaran sebulan sebelumnya. Lalu di sini untuk periode pembayaran Desember itu tidak dicatat karena sudah terhitung pembayaran di tahun berikutnya atau di tahun 2019. Selanjutnya pada kertas kerja terakhir, di sini kita akan memasukkan sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka dengan saldo per klien periode 31 bulan 12 2018 sebesar 80 juta. 80 juta dihasilkan dari sewa dibayar di muka sebesar 50 juta dan asuransi dibayar di muka sebesar 30 juta. Lalu kita akan melakukan penyesuaian terhadap sewa dibayar di muka. Pertama, kita menemukan temuan audit pada sewa dibayar di muka di bagian debit sebesar 2 juta, lalu di bagian kredit sebesar 6.833.333 rupiah. Sehingga saldo per audit pada sewa dibayar di muka pada periode yang sama sebesar 45.166.667 rupiah. Selanjutnya di bagian asuransi dibayar di muka ditemukan di bagian kredit sebesar 19.300.000 sehingga totalnya menjadi 10.700.000, di mana ketika dijumlahkan saldo per auditnya antara sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka, maka totalnya sebesar 55.866.667 rupiah. Selanjutnya kita akan masuk ke modul 6, di mana di sini kita akan fokus membahas untuk investasi. Kita akan mulai dari temuannya dulu. Berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 38 tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, di tanggal 5 bulan 6 2018 terdapat investasi saham PT PU sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar, sehingga jumlahnya adalah 100 juta. Lalu yang kedua ada investasi saham PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar, maka total ada 300 juta. Lalu yang terakhir ada uang muka pembelian gedung sebesar 22.500.000. Lalu kita akan fokus atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat oleh notaris Paulus SH pada tanggal 10 Juni 2018. Penyertaan saham di PT PU dengan nilai modal 2.000 lembar dengan harga 1 juta per lembarnya, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Dari data di atas terdapat hal yang tidak sinkron. Dikarenakan yang baru ditempatkan sebesar 1.000, berarti dari 100 lembar saham kita hanya memiliki 10%-nya. Namun di sini dapat dilihat bahwa Sugus itu mempunyai 300 lembar, sedangkan hanya 100 lembar yang ada sehingga diasumsikan bahwa tidak ada kesinambungan antara soal, dimana kita tidak dapat melakukan investasi apabila data yang diperoleh adalah ranjau. Selain itu kita juga perlu mengetahui
metode pencatatan investasi ini. Di sini untuk kepemilikan kurang dari 20% maka akan digunakan metode biaya, lalu 20-50% akan menggunakan metode equity, lalu lebih dari 50% akan menggunakan metode konsolidasi. Oleh karena itu, dari tabel di atas kita bisa tahu bahwa PT Untung dan PT Bahagia ini pencatatan investasinya menggunakan metode biaya, lalu PT Subus dan PT Cinta menggunakan metode equity. Lalu berdasarkan laporan keuangan PT PU dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapat wajah tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya, yaitu untuk PT PU laba sebesar 200 juta dari dividen 20 juta. Untuk PT Piglet yaitu sebesar 100 juta dan dividen 16 juta. Lalu berdasarkan pemeriksaan tersebut, perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan investasi, maka PT PU dengan kepemilikan 10% atas dividen yang akan dibagikan harusnya membuat jurnal piutang dividen sebesar 2 juta pada pendapatan dividen sebesar 2 juta, di mana perhitungan ini didapatkan dari 10% dikali 20 juta. Lalu untuk PT Piglet dengan kepemilikan 30%, yaitu pengakuan pendapatan pada tahun 2018, maka akan timbul jurnal investasi pada PT Piglet sebesar 30 juta pada pendapatan dividen sebesar 30 juta, di mana hasil ini diperoleh dari 30% dikali 100 juta. Lalu pada saat dividen akan dibagikan, akan timbul jurnal piutang dividen pada investasi PT Piglet sebesar 4.800.000, di mana perhitungan ini dihasilkan dari 30% dikali 16.800.000. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan jurnal yang telah kita buat itu ke dalam kertas kerja di atas, di mana hasil dari temuan tadi kita mendapatkan pada investasi PT Piglet di bagian debit sebesar 30 juta dan di bagian kredit sebesar 4.800.000, di mana saldo akhirnya total keseluruhannya sebesar 447.700.000 rupiah. Untuk transaksi ini tidak ada jurnal penyesuaiannya. Sekian hasil pemaparan saya terkait pengerjaan modul 5 dan 6. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gue salam gak ya?